Halo Prof, saya Julham, izin menjawab pertanyaan untuk mata kuliah Applied Fraud Examination, khususnya untuk tugas personal kedua. Nah, setelah saya membaca dan mempelajari dari artikel Conversation within Mad Accountant yang ditulis oleh Stephen Della Portans, seperti latar belakang saya ini, saya mengetahui bagaimana kalau akuntan profesional dapat terlibat dalam tindakan penipuan dengan menggunakan pendekatan fraud triangle. Ini dilakukan pengujian oleh penulis tersebut melalui wawancara langsung dengan narapidana yang notabene sebelumnya adalah seorang akuntan. Nah, berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya tekanan pribadi, kesempatan karena posisi akuntan tersebut seorang profesional, lalu dia merasa hal-hal tersebut dirasionalisasi secara moral sehingga menjadi kombinasi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, artikel ini juga menyoroti bagaimana kepercayaan dan pengetahuan seseorang yang berprofesi sebagai akuntan memberikan peluang besar juga untuk melakukan tindakan fraud. Seperti di hasil bacaan saya atas artikel tersebut, menurut saya artikel tersebut sangat-sangat butuh effort untuk melakukan penelitiannya, yaitu peneliti melakukan penggalian informasi data langsung dengan pelaku, yaitu 10 narapidana di penjara. Hal tersebut merupakan effort yang luar biasa yang dilakukan oleh penulis atau penelitian ini. Nah, lalu ada juga analisis psikologis dan sosial yang dilakukan juga oleh peneliti, khususnya terkait fraud triangle, yaitu berdasarkan motivasi, kesempatan, dan rasionalisme. Namun menurut saya juga ada hal yang perlu dilakukan pengembangan, seperti sampel yang dilakukan size-nya lumayan kecil, 10. Namun hal tersebut emang butuh effort sih kalau untuk mencari sampel yang lebih luas, dan sampel tersebut hanya terbatas pada wilayah Australia saja. Kemudian tidak semua wawancara juga direkam karena hanya ditulis manual, sehingga ada potensi bias terhadap interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Lalu untuk penelitian saat ini mungkin relevansinya ini sangat relevan karena di era digitalisasi ini, terutama saat akuntansi dan keuangan makin bergantung pada sistem berbasis kepercayaan dan teknologi yang kompleks, maka peran seorang akuntan itu sangat krusial, karena dari seorang akuntan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, namun juga dapat menghasilkan tindakan-tindakan fraud yang dinilai sangat merugikan bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Untuk lesson learn dari kasus ini, bagi saya berpendapat bahwa profesi akuntan sekalipun atau profesi lainnya yang dinilai profesional tidak terhindar dari tindakan penyimpangan, termasuk fraud, dan individual atau oknum yang ada itu akan dapat melakukan tindakan fraud ketika adanya hal-hal yang menyebabkan atau
berdasarkan teori fraud triangle itu terjadi. Lalu untuk aplikasi di dunia nyata, atas kondisi tersebut, maka emang sudah sebagai kewajiban untuk perusahaan meningkatkan, mengevaluasi secara terus-menerus sistem pengendalian internal yang ada di perusahaannya, lalu melakukan pemisahan tugas, pengawasan yang berbasis risiko melalui internal audit dan compliance checklist, kemudian meningkatkan awareness dari seluruh karyawan ataupun manajemen yang ada di perusahaan melalui pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Demikian Prof jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.